الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون كما قال عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة الرحمني ورحمكم الله. Percaya terhadap adanya kehidupan setelah kehidupan dunia ini bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada tanda-tanda yang dikabarkan kepada kita dan ini merupakan perkara gaib yang tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran, hanya bisa kita dapatkan informasinya melalui nas wahyu dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya beriman kepada hari akhir selalu Allah Subhanahu wa taala gandengkan dengan keimanan kepadanya. Ini menandakan bahwa ada di antara manusia yang tidak percaya adanya kehidupan setelah dunia. Mereka berpandangan bahwa hidup di dunia ini adalah akhir dari segalanya. Ketika sudah meninggal dunia, maka berakhirlah kehidupan kita. Tapi bagi orang beriman, kita percaya betul bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara, tempat singgah untuk menuju kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah satu kebajikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah barat dan timur, tetapi kebajikan itu adalah engkau beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jamaah Jummah rahimani wa rahimakumullah. Pengaruh iman terhadap yaumul akhir. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka melakukan pertimbangan dengan timbangan langit, bukan dengan timbangan bumi. Perhitungan mereka adalah perhitungan akhirat, bukan dengan perhitungan dunia. Kita saksikan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Mereka adalah orang yang sangat kuat dalam menerima segala macam cobaan. Mereka adalah orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, karena mereka berharap dan yakin bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada orang beriman. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Menakjubkan perkara urusan orang yang beriman. Menakjubkan, takjub sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang beriman. Wa inna kulla umrahu khair. Setiap urusan orang beriman itu selalu baik. Enggak ada yang enggak baik. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah.
Jadi orang beriman itu ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah, ketika dia diberikan kebahagiaan oleh Allah, mereka bersyukur, dan syukur itu adalah baik bagi orang beriman. Wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Dan orang beriman itu ketika ditimpa musibah, cobaan, mereka bersabar, dan sabar itu baik bagi orang beriman. Karena mereka timbangannya adalah timbangan akhirat, bukan timbangan dunia. Jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa pengaruh iman terhadap yaumul akhir dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang yang selalu memikirkan kehidupan akhirat, maka akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya. Maka akan berdampak kepada amal saleh yang ia akan lakukan. Di antaranya adalah orang yang orientasi hidupnya akhirat. Mereka akan semangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu betul bahwa ayat Al-Quran banyak menjelaskan kepada kita tentang makna kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia ini adalah permainan, senda gurau, persinggahan, ya, untuk mencari bekal. Kalau orang beriman tahu betul bahwa dunia ini hanya sekedar persinggahan, orientasi orang beriman bukan pada dunia, tapi pada akhirat. Mereka, orang yang disibukkan untuk mikirin akhirat, dilihat dalam kehidupan mereka selalu dekat dengan Allah. Mereka tidak tergoda dengan kehidupan dunia. Tapi terkadang ada di antara orang-orang yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tampakkan kepada mereka tentang dunia dan isinya dengan segala kemewahannya, bahkan mereka lebih memilih kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia itu adalah orang-orang kafir. Kalau mereka tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang baik dan kekal. Orang yang berpandangan materialisme tentang kehidupan dunia, mereka akan berpikir bahwa dunia ini adalah surganya. Mereka tidak lagi memikirkan mana halal dan haram. Mereka semua melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka, bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari kehidupan dunia? Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya mengingatkan kepada kita orang-orang seperti itu. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," siapa yang tujuan hidupnya dunia, dari ia bangun sampai tidur kembali yang dipikirkan adalah dunia, dunia, dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi." Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Dia merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Padahal kemewahan dunia telah ia dapatkan, tetapi karena Allah menjadikan fakir di depan matanya, dia selalu mengatakan bahwa saya kurang, dan saya kurang. Wa farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan semua keinginannya. Apa yang ia inginkan selalu tidak terpenuhi. Kalaupun terpenuhi, dia selalu mengatakan bahwa ini belum didapatkan. Belum selesai keinginan satu, pingin keinginan lain. Belum selesai pekerjaan yang satu, pingin pekerjaan lain. Belum selesai bisnis usaha yang satu, pingin meraup bisnis usaha lain. Farraqa alaihi syamlahu, Allah cerai-beraikan keinginannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Dan dunia diberikan kepadanya hanya sebatas apa yang telah ditakdirkan untuknya. Ketika dia mendapatkan dunia itu, dia akan selalu mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apanya. Karena pandangan mereka telah diberikan kebutaan dengan kefakiran yang selalu melekat pada diri mereka. Sebaliknya orang beriman yang orientasinya akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu," siapa yang orientasi hidupnya adalah akhirat, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, Allah menjadikan dia kekayaan di dalam hatinya, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia selalu menerima apa yang Allah berikan. Sedikit banyak bagi dia adalah sama pemberian Allah. Jama'allahu syamlahu, Allah kumpulkan semua keinginannya menjadi urusan Allah. Kemudian wa atatku dunya wa hiya ragimah, dunia yang datang kepadanya dalam keadaan hina. Inilah
orang yang orientasi hidupnya untuk akhirat. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, pengaruh iman terhadap yaumul akhir adalah selalu mengingat kematian. Orang yang orientasi hidupnya akhirat, tiada hari tanpa selalu mengingat kematian. Karena dengan dia mengingat kematian, maka dia semakin terobsesi untuk selalu beribadah kepada Allah. Mengingat kematian bukan selalu mengharapkan kalau kita ini harus mati segera. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk berdoa agar kita dimatikan oleh Allah. La yatamanna ahadakumul maut, janganlah di antara kalian berangan-angan agar dia cepat mati. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu, dan janganlah dia berdoa kepada Allah supaya dimatikan sebelum waktunya dia tiba mati. Innahu idza mata qata'a amalahu. Kenapa? Karena apabila seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Wa innahu la yazidul mu'minina khaira umruhu illa khaira, dan tidaklah seorang mukmin itu bertambah umurnya melainkan pula bertambah kebaikannya. Maka syukurilah umur yang ada diberikan oleh Allah, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk bekal nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan umur yang diberikan oleh Allah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar nanti kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا وشكرا لأن الله صلاة وسلاما على رسول الله Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, pengaruh iman terhadap yaumul akhir adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, umur yang diberikan oleh Allah ada pertanggungjawabannya kelak. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تزول قدم عبد في يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أبناه. Seseorang nanti di hari kiamat tidak akan beranjak dari tempatnya hingga dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya ia pergunakan untuk apa. Wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya apakah ia manfaatkan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan bagaimana cara membelanjakannya. Wa an jismihi fima ablahu, tubuh kita manfaatkan untuk apa? Semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup di dunia. Agar jawaban kita benar di hadapan Allah, mari pergunakan umur ini untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai diisi dengan kehidupan bermaksiat, karena suatu saat di mana tidak akan ada lagi berguna penyesalan ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum itu tiba, di dunia inilah tempat kita untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita agar kelak nanti ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sudah siap dengan amal saleh karena orientasi kita adalah orientasi akhirat, kehidupan yang kekal selamanya. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan dengan pengaruh iman terhadap yaumil akhir kita semakin termotivasi untuk lebih menginginkan dan termotivasi untuk lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.